Bukan harta sebagai tanda Allah mencintai manusia, tetapi sebagai tanda Allah mencintai manusia ialah diberinya iman. Sabda Rasul, innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada orang yang disukainya dan orang yang tidak disukainya, tetapi Dia tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang disukainya. Allah memanggil hambanya yang dicintai itu dan menyebutnya ya ayyuhallazina amanu berkali-kali dalam Al-Quran. Sementara ada manusia yang lain sebagai lawan iman, yaitu orang kafir yang hanya dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Kafirun dan surat At-Tahrim ayat 7. Iman harganya mahal dan sangat fantastis, sehingga orang kafir tidak bisa masuk surga karena hartanya, sekalipun hartanya melimpah yang digambarkan oleh Al-Quran. Surat Al-Imran 91, emas sepenuh bumi. Iman bisa berubah, berkurang, dan bertambah. Banyak faktor penyebabnya. Waspadalah, mintalah kepada Allah pemberian yang sangat super mahal ini, supaya tetap kita cintai dan menjadi sesuatu yang menghiasi, menghibur, mendatangkan rasa senang dan bangga hati kita. Allahumma habbaba ilainal iman wa yayyanahu fi qulubina wa karruha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah kepada kami keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di dalam hati, serta jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk mereka orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan supaya tetap sebagai nikmat Allah, maka kita pun juga bisa berdoa, Allahumma inni as'alukan na'imil muqimil ladzi la yakhulu wa la yazulu. Ya Allah, saya memohon kepadamu kenikmatan yang kekal, yang tidak berlalu dan tidak pula hilang. Allah menjadikan iman sebagai dasar seorang yang beribadah dan beramal. Puasa kita dianjurkan mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam sholat kita juga dianjurkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Juga dalam surat disebutkan muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Ada orang-orang munafik yang ketika sholat dalam keadaan ragu antara iman dan kafir, dan mereka tidak termasuk golongan orang yang beriman dan tidak pula termasuk golongan orang yang kafir. Dalam sedekah maka juga dianjurkan innallaha karim yuhibbul karama wa yuhibbu ma'aliya al-ahlaki wa yakrahu sabha. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan menyukai kedermawanan,
menyukai akhlak yang mulia dan membenci akhlak buruk. Dalam membaca Al-Quran dikatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu wajyanun khayawiratun wa ta'allamna iman qabla an nata'allama al-Quran thumma ta'allamna al-Quran wasdadna bi imana. Ada seorang sahabat mengatakan dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah SAW, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami baru belajar Al-Quran, sehingga iman kami semakin bertambah kuat. Dalam berzikir atau i'tikaf juga disebutkan wadkuruni adkurkum waskuri wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masih dalam zikir atau dalam ingat kepada Allah, maka dikatakan bahwa orang yang ingat kepada Allah akan memiliki kebaikan yang lebih tinggi daripada menginfakkan emas dan perak, dan juga lebih tinggi daripada orang yang ketika bertemu dengan musuh lalu menebas batang leher mereka, atau mereka atau musuh itu membalasnya atau menebasnya. Inilah pentingnya iman yang harus kita miliki. Iman harus kita jadikan sebagai penghias hidup kita ini, yaitu dalam berbagai macam aspek kehidupan kita.